Baik hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Sebelum kita membahas tanda besar hari kiamat, kita bahas Imam Mahdi karena keterkaitan Imam Mahdi dengan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, mereka satu zaman ya. Wah, keluarnya apa? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ya, hadis-hadis yang datang tentang Imam Mahdi, hadisnya mutawatir. Di antara tulisan yang bahas tentang ini tulisannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, guru bapaknya Syekh Abdul Razak, tentang hadis Mahdi, bahwasanya hadisnya mutawatir. Di antaranya dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengisyaratkan ya kaifa antum idza nazala ibnu Maryam ya amirukum fikum, atau makna itu kata Nabi, bagaimana kondisi kalian tatkala turun Isa bin Maryam dan ada pemimpin kalian. Kata para ulama maksudnya Imam Mahdi, sebagaimana dijelaskan dalam lafal-lafal yang lain bahwasanya imam tersebut yang Nabi Isa turun ketika itu imam kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya namanya ada dua kemungkinan karena Nabi SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi kata para ulama dua kemungkinan, bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Kedua kemungkinan. Dan Ahmad atau bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah ini semuanya keturunan ya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Cuma ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari keturunan Al Hasan bin Ali. Adapun Rafidhah mengatakan dari keturunan Al Husain bin Ali. Ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini Syiah ya, menurut Syiah. Ini menurut Ahlus Sunnah. Syiah meyakini Imam Mahdi mereka, ya, ini problem bagi mereka. Mereka meyakini ada 12 imam. Syiah Imamiyah meyakini ada 12 imam yang mereka imani, sebagaimana pernah kita bahas di Masjid As-Sunnah ya. Dan imam terakhir mereka, imam yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Jadi masalahnya namanya bukan Muhammad bin Abdullah ya. Namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi tersebut sudah muncul sejak tahun 200 sekian dan sembunyi di Sirdab ya, Samira ya, semacam tempat dia sembunyi. Sudah berapa tahun sekarang? Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Dan dia akan muncul nanti menjelang hari kiamat sebagai Imam Mahdi. Ini Imam Mahdinya orang Syiah. Namanya tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hasan Al-Askar, Hasan bin Muhammad Al-Askar, tidak cocok namanya. Ya. Kemudian menurut orang-orang Syiah dalam literatur mereka, kalau Imam Mahdi tersebut muncul, maka dia akan masuk kota Madinah, kemudian dia galik kuburannya Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib kuburan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia menegakkan dia membunuh orang-orang Arab, sadis lah intinya. Ya, Imam Mahdinya siapa? Orang Syiah. Enggak tahu kenapa Imam Mahdinya benci sama orang Arab ya. Imam Mahdinya mungkin keturunan Persia mungkin. Wallah a'lam. Taib. Adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah maka dia punya ciri-ciri. Jadi namanya demikian. Adapun ciri-ciri fisik, saya hanya sebutkan secara global dalam buku lengkap ya. Di antaranya disebut Ajla al-Jabhah ya. Ajla al-Jabhah. Yaitu dia ada botak di atas sedikit. Apa namanya botak apa ini? Sini rambutnya tidak ada rambut di area depan sini. Apa namanya bahasa? Bukan nonong, bukan nonong, tapi dia rambutnya di sini botak tengah ya. Bukan tengah di sini kan? Botak depan. Apa bahasa Indonesianya? Bukan nonong. Nonong tuh kepalanya muncul gini. Dia kepalanya biasa,
Tetapi rambutnya di sini tidak ada di sini. Inhisar. Yes, botak depan lah. Botak bagian depan. Ya, seperti profesor yang pintar seperti itu ya. Kemudian aknal anf ya. Misalnya anf itu hidungnya mancung, ujungnya lancip. Dengan ada kebengkokan sedikit hidungnya, bukan mancung lurus gini, depannya ada bengkok dikit. Ya, hidung orang Arab tidak semuanya apa? Kayak orang Eropa yang tajam begini. Tapi kalau orang Eropa kan begini kan hidungnya. Kalau Indonesia bagaimana? Tapi dia agak begini, maksudnya agak ada bengkok begini. Ya, kira-kira demikian. Di ujungnya agak bengkok. Ya gitulah kira-kira. Itu namanya ya. Demikian. Ciri-ciri fisiknya ya. Kemudian Allah mengeluarkan Imam Mahdi tadi ya, tatkala ada khalifah, anak-anak khalifah sedang bertengkar, kemudian datanglah Imam Mahdi, maka dia pun menguasai dunia. Maka dalam waktu yang singkat dia memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman ya. Sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Setelah datang Imam Mahdi maka semuanya menjadi penuh dengan keadilan ya. Dan pernah terjadi kasus besar di Arab Saudi ya. Sekitar mungkin tahun 70-an, saya kurang pas juga tahunnya, tapi sekitar tahun 70-an tatkala musim haji. Maka ada seseorang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba dia merebut mic yang ada di Masjidil Haram. Imamnya kemudian kabur ya. Dia cerebut mic dan dia mengatakan saya Imam Mahdi, dan aturannya kalau di Imam Mahdi kita harus membaiat. Itu tidak. Kata Imam Mahdi sudah muncul, baiatlah dia. Maka dia mengaku Imam Mahdi, dia menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ditanya demikian ya. Kemudian akhirnya orang tidak terima, ditanyakan kepada para ulama, semua tidak ada yang terima. Orang ulama-ulama Arab Saudi itu bukan Imam Mahdi, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Semuanya membantah. Tapi banyak orang yang percaya. Di antara kenapa mereka percaya, saya diceritakan sama guru saya. Ya, ketika itu sempat beberapa orang atau banyak orang bermimpi di waktu yang sama, bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Ini mimpi si A, mimpi si B, mimpi si C, mimpi si D, mimpi sampai si Z, mimpi bahwasanya si fulan apa Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas ya. Semuanya disuruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Begitu dia ngaku, banyak yang percaya. Maka terjadi pertempuran antara pemerintah Arab Saudi dengan mereka beberapa hari, entah berapa lama ya, sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Begitu Imam Mahdi tewas, disebarin fotonya, ya sudah, Imam Mahdi kok tewas? Kalau Imam Mahdi dia nggak boleh tewas, dia harus apa? Menang. Ya. Ternyata dia tewas, berarti itu bukan apa? Imam Mahdi. Ya. Makanya bahaya kalau kita salah cocok logi, bahaya. Bayangkan kalau seorang meyakini Imam Mahdi, dia akan rela mati karena dia merasa akan berjihad membela Imam Mahdi. Ternyata bukan. Kan bahaya seperti itu. Ya. Itulah ternyata bukan Imam Mahdi. Sekarang ada sebagian dai cocokologi dengan terang-terangan mengatakan di YouTube bahwasanya guru saya si fulan telah bertemu dengan Imam Mahdi di Madinah. Umurnya sekarang 39 tahun. Masya Allah. Tahun depan, itu tahun lalu mungkin ngomong gitu. Berarti tahun 2020, bentar lagi kita baiat ya. Dia dibaiat umur berapa? Katanya 40 tahun. Dia bisa memastikan Imam Mahdi sudah ada. Si fulan itu Imam Mahdi, sekarang tinggal di Madinah. Sementara kita yang tinggal di Madinah 15 tahun gak ada yang kenal si fulan itu Imam Mahdi. Gak ada yang kenal dia. Tanya orang Madinah, ada yang kenal Imam Mahdi di sana? Gak ada. Kalau ada pasti heboh, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Jadi dengan berani-berani membuat berita di Indonesia, sudah ada Imam Mahdi sekarang ya. Umurnya sudah berapa? 39. Tahun depan di baiat. Ya, akhi ngapain bikin berita seperti itu? Jadi kalau Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul ya. Kenapa ente mau ingin segera hari kiamat? Kita masih belum mau, kita masih ingin beramal soleh. Hari kiamat hari huru hara. Ente pingin ribut-ribut, pingin Dajjal muncul, perang sana perang sini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa bikin orang gelisah? Sampai sebagian mereka dai cocokologi daerah berdakwah di suatu tempat, saya juga dakwah di situ. Dia cerita, teman saya cerita, Ustaz kemarin ada dai ke sini ceramah bahwasanya akan semua akan minyak akan habis semacam, akhirnya beli kuda. Ada yang beli kuda. Beli mobil percuma, minyak sebentar lagi habis, meteor sebentar lagi jatuh sudah. Ya akhi beli kuda, kuda juga mahal sekarang.
Ini kadang-kadang menakut-nakuti orang. Akhirnya coba kalau Imam Mahdi sudah umur 39 tahun, sebentar lagi kan perang berarti. Iya. Sebentar lagi di Baiat tahun depan selesai perang. Apalagi Dukhon tahun 2020. Kan repot. Orang bangun rumah nggak jadi. Iya, bikin proyek nggak jadi. Ngapain bikin proyek sebentar lagi Dukhon muncul. Proyek gagal. Mau poligami mikir-mikir. Oh. Kacau. Maksudnya kalau orang salah cocok logi, akhirnya membangun amalan mereka di atas hayalan-hayalan tadi. Ya. Tapi ya nggak usah heran. Sunda Empire sudah muncul ya. Ini nggak usah heran. Taib. Ini diantara ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi. Ya. Kemudian di zaman Imam Mahdi, ya, keluarlah Dajjal. Keluarlah apa? Dajjal. Munculnya Dajjal. Berapa menit lagi azan? 3 menit ya. Baik, kita seadanya tentang Dajjal. Dajjal ya, secara bahasa diambil dari kata Dajjal ya. Atau kita tundalah Dajjal ya. Ini panjang, nggak enak dipotong tengah jalan ya. Sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan tentang Dajjal ya. Dan selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi intinya kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ternyata hidungnya pesek, jangan percaya. Ya. Iya. Ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ternyata rambutnya keren, jangan percaya ya. Iya. Jangan percaya ya. Seperti itu. Ya. Ada orang yang ngaku Imam Mahdi namanya Pak Ijo, ya jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena saya pernah ketemu dengan Imam Mahdi, bukan ketemu tapi ada yang kabarkan Imam Mahdi sudah muncul. Suatu saat saya naik kapal, kemudian petugas kapal bilang, Ustadz sudah naik di kelas aja. Saya bilang nggak bisa, kan saya nggak bayar. Nggak boleh, saya tinggal di ekonomi aja. Enggak Ustadz, tenang aja. Kemarin Imam Mahdi juga ada yang kita naikkan ke dalam kelas. Masya Allah. Jadi, dan yang aku Imam Mahdi banyak. Ya, yang aku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad banyak. Yang aku sebagai Imam Mahdi juga banyak. Sudah bermuncul Imam Mahdi di sana, Imam Mahdi di sini, dan itu sudah banyak terjadi ya. Yang aku sebagai Nabi Isa juga ada. Ya. Orang Indonesia juga ada dulu, saya pernah lihat di SCTV kalau nggak salah dulu, ada orang rambut panjang yang saya Nabi Isa. Kenapa? Waktunya turun saya. Kenapa? Banyak kesyirikan katanya. Sudah beberapa tahun lalu. Ya. Pernah juga ada kawan saya cerita, jadi ada seorang ngaku sebagai Nabi Isa. Dia datang kepada salah seorang ulama, dia katakan, Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Sayanya diam aja. Sayanya tidak peduli. Dia datang lagi, Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Kata syekhnya, pelan-pelan, nanti kedengaran polisi. Kemudian dia kabur. Baik, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan azan dulu, baru kita buka tanya jawab. Ini banyak pertanyaan ya, yang bisa saya jawab ya, yang tidak bisa silakan tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Ustadz, teman ana namanya Imam Mahdi. Maka apakah boleh memberi nama seorang dengan nama Imam Mahdi? Ya, larangan sih tidak ada ya, cuma kita kalau kasih nama anak ya, kita pikirkan bagaimana dia ya. Khawatirnya misalnya ternyata nggak tahu dia soleh atau tidak, ternyata namanya Imam Mahdi. Bermasalah, Imam Mahdi bermasalah. Imam Mahdi ditangkap polisi kan nggak enak dengernya. Khawatirnya juga dia jadi ejekan kawannya. Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi muncul. Saya khawatir aja ya. Tapi kalau ternyata alhamdulillah ternyata dia soleh, baik ya, tidak apa-apa. Cuma kita tatkala milih anak nama yang baik, yang kita berharap dengan nama tersebut doa kebaikan baginya ya, dan kita menghindar nama-nama yang rawan untuk dijadikan bahan olok-olokan dari kawan-kawannya di kemudian hari ya.